Ya, materi hari ini tentang jarak titik ke titik. Sekarang di sini saya punya dua titik. Titik yang pertama, titik yang kedua. Di sini kita mau mencari jarak dari titik yang pertama dengan titik yang kedua. Di sini titiknya itu sejajar. Berarti kita bisa langsung mencari jarak dari titik yang pertama dengan titik yang kedua dengan cara mencari panjangnya. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah kubus. Kita mau mencari jarak dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C. Karena dia saling tegak, maka kita bisa langsung mencarinya dengan cara menghitung panjang dari titik A ke titik B ke titik C ke titik G, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan titik yang seperti ini? Mencari jaraknya seperti yang pertama. Oh, tidak bisa. Kita tidak bisa langsung mencari panjangnya seperti ini. Kita harus membuat bayangan dulu, garis vertikal dan garis horizontal. Nah, di sini saya sudah membuat bayangan dari panjang horizontal dan panjang vertikal. Panjang horizontal ini saya namakan dia X, dan panjang vertikal itu adalah Y. Bagaimana kita mau mengetahui jarak sisi miring dari titik ini ke titik ini? Nah, kita pakai teorema Pythagoras yang sudah kalian ajarkan di SMP. Kalau misalkan diketahui ini adalah X dan sisi vertikalnya adalah Y, maka sisi miring itu kita carinya dengan akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, di SMP kalau misalkan seperti ini, kalian masih bisa menggunakan angka-angka biasa seperti 2, 3, 5, 26, 28 dan sebagainya. Tapi kalau sampai sudah di kelas 12 itu agak sedikit rumit karena menggunakan akar-akar. Nah, di sini Ibu akan ajarkan tentang penambahan sifat pada teorema Pythagoras. Sekarang di sini Ibu punya sebuah segitiga, di mana diketahui panjang horizontalnya itu adalah A akar P dan panjang vertikal itu adalah A akar Q. Sisi miringnya didapat dari A akar P tambah Q. Pasti kalian bertanya-tanya, loh, kenapa di sini sudah A akar P tambah Q sedangkan yang tadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini Ibu akan buktikan bagaimana kita dapat A akar P tambah Q. Di sini Ibu misalkan sisi miring ini adalah X, maka di sini X kuadrat sama dengan A akar P dipangkatkan 2 tambah A akar Q dipangkatkan 2. X kuadrat sama dengan, kita jabarkan yang ini, A pangkat 2 A pangkat 2 akar P dipangkatkan 2 P tambah A pangkat 2 Q. Maka X kuadrat sama dengan A kuadrat, kita keluarkan dia, masukkan P dan Q di dalam kurung, jadi P tambah Q. Berarti X kuadrat sama dengan akar dari A pangkat 2 kali P tambah Q. Berarti X nya sama dengan akar P tambah Q. Sebagai contoh, di sini Ibu punya bangun kubus, di mana di sini ada AB, BC, CG, dan di antara CG ini terdapat titik P. Di sini kita mau cari titik P. Kamu sudah lihat di sini ada bayangan gambar segitiga siku-siku di dalamnya, di mana di sini kita mau cari nilai AP. Tapi sebelum itu kita harus mencari dulu nilai daripada AC. Nah, begini dia caranya. Di sini Ibu sudah menyediakan 1 buah gambar segitiga siku-siku, di mana tadi diketahui panjang AB itu adalah 2, maka di sini kita bisa taruh 2 akar 1. Lalu BC-nya juga adalah 2 akar 1. Kenapa 2 akar 1? Karena tadi kan bangun kubus, berarti setiap sisinya itu sama panjang. Nah, bagaimana menentukan AC? Berarti AC didapat dari 2 akar 1 tambah 1 sama dengan 2 akar 2. Nah, berarti kita sudah tahu AC itu nilainya adalah 2 akar 2. Di sini dia 2 akar 2.
Nah, di sini Ibu punya dua cara untuk menentukan panjang AP. Cara yang pertama, AP didapat dari AP kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah PC kuadrat. Oh iya, tadi saya lupa, karena CG itu adalah 2 cm, maka panjang CP itu adalah 1 cm, karena dia berada di antara CG. Nah, maka seperti ini, AP kuadrat sama dengan akar dari AC kuadrat, tadi kita sudah ketahui 2 akar 2 dipangkatkan 2 tambah nilai PC-nya adalah 1 pangkat 2. Berarti sama dengan akar dari 2 pangkat 2 4, akar 2 pangkat 2 sama dengan 2, berarti 4 kali 2 sama dengan 8, tambah 1 pangkat 2 itu adalah 1, maka akar 8 tambah 1 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Cara yang kedua, kita bisa langsung menentukan panjang AP-nya. Karena di sini kita bisa lihat AB saling tegak dengan BC dan saling tegak dengan CP. Berarti AB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2 tambah CP pangkat 2. Nah, sekarang AB sudah diketahui. Oh iya, tadi 2 akar 1. Berarti akar dari 2 akar 1 dipangkatkan 2 tambah BC kuadrat itu sama dengan AB, berarti 2 akar 1 dipangkatkan 2 tambah nilai CP nya itu adalah 1, berarti sini 1 pangkat 2 ya. Berarti sama dengan akar dari 2 pangkat 2 4 kali akar 1 dipangkatkan 2 kan 1, berarti 4 kali 1 4 tambah 2 akar 1 dipangkatkan 2 4 hasilnya, tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Berarti akar dari 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Nah, untuk kita bisa memakai rumus AP kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CP kuadrat, itu berlaku jika dia saling tegak. Kalian harus ingat bahwa dia saling tegak. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Itu ada 2 bangun segitiga. Yang pertama itu diketahui panjang horizontalnya itu 2 akar 3, terus panjang vertikalnya itu 8. Di sini yang disuruh cari adalah sisi miringnya. Kemudian di gambar yang kedua diketahui sisi miring, diketahui panjang vertikalnya. Di sini disuruh cari panjang horizontalnya Y. Nah, kita kerjakan ya. Untuk gambar yang pertama, di sini perhatikan, di sini 2 akar 3. Loh, di sini 8. Kita mau jadikan dia supaya menjadi akar seperti ini. Berarti 8 ini kan hasil perkalian dari 2 kali 4. Berarti jadi 2 akar 16, karena akar 16 itu adalah 4. Nah, kita jabarkan dia ya. X kuadrat sama dengan 2 akar 16 tambah 3. Berarti X sama dengan 2 akar 16 tambah 3 akar 19. Berarti di sini sisi miringnya 2 akar 19. Nah, gambar yang kedua, di sini diketahui sisi miringnya 27. 27 itu kita buat dia seperti ini. 27 itu kan hasil perkalian dari 9 kali 3. Berarti kita jadikan akar 9 akar 9, karena akar 9 itu sama dengan 3. Nah, kalau di sini 9, berarti di sini 9 akar 1. Berarti kita bisa langsung. Berarti Y kuadrat sama dengan 9 akar 9 kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena di sini sudah diketahui sisi miring sama sisi vertikal. Jika di sini yang ditanyakan adalah sisi horizontal dan sisi vertikal, berarti kita harus kurangi. Tapi kalau misalkan ditanyakan sisi miring, berarti kita jumlahkan. Maka di sini kita mendapat hasilnya 9
akar 9 kurang 1, 8. Y kuadrat sama dengan 9, akar 8 itu didapat dari akar 2 kali akar 4. Maka Y kuadrat sama dengan 9, akar 4 itu adalah 2 kali 2, akar 2. Berarti Y sama dengan 9 kali 2, 18, akar 2. Ini dia, diketahui 18 akar 2. Nah, tadi itu untuk dimensi 2. Sekarang bagaimana kalau soalnya tentang mencari panjang G? Di sini ada bangun ruang. Dimensi 3 ya. Di sini Ibu punya sebuah balok. Di mana balok ini panjang AB-nya itu adalah 12, BC-nya itu 3, CG-nya itu 4. Bagaimana kita mau mencari AG? Di sini karena AB saling tegak dengan BC dan tegak dengan CG, maka kita bisa langsung mencarinya menggunakan rumus AG kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CG kuadrat. Berarti sama dengan akar dari AB kuadrat adalah 12 pangkat 2 tambah BC-nya 3 pangkat 2 tambah CG-nya itu 4 pangkat 2. Berarti sama dengan akar dari 12 pangkat 2 144 tambah 3 pangkat 2 itu 9 tambah 4 pangkat 2 16. Berarti sama dengan akar dari 144 tambah 9 tambah 16 25 sama dengan akar dari 144 tambah 25 169 sama dengan akar 169 adalah 13. Maka panjang AG itu adalah 13.